Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Kade Rahmawati Dira Enkes. Saya staf pengajar dari FK UNER. Jadi kali ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan langkah-langkah biosecurity dalam penanganan PMK. Jadi deskripsi topiknya, jadi pada topik kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu terkait langkah-langkah biosecurity yang tepat. Ini sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran PMK di peternakan. Dan yang kedua, pada topik ini juga akan dibahas mengenai langkah praktis apa yang akan diterapkan nantinya oleh peternak untuk menjaga supaya ternaknya ini tidak terinfeksi PMK. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Ini meliputi yaitu pengelolaan kebersihan kandang, kemudian kontrol lalu lintas hewan, lalu vaksinasi, serta pengelolaan fasilitas peternakan yang memadai. Dan yang terakhir nantinya juga akan dibahas mengenai mempelajari tindakan pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah ternak terinfeksi, serta bagaimana cara memastikan bahwa semua elemen biosecurity dapat diterapkan secara konsisten. Nah, tujuan dari topik ini adalah untuk memahami bagaimana sebenarnya menerapkan langkah-langkah biosecurity untuk mencegah penyebaran PMK di peternakan. Kemudian kalau dalam pembelajaran tentunya ada tujuan khusus di sini, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan langkah-langkah biosecurity untuk mencegah penyebaran PMK di peternakan. Sehingga nanti ada 4 topik bahasan, subtopik ya, 4 subtopik yang kita bahas. Yang pertama menjaga kebersihan fasilitas peternakan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kontrol lalu lintas hewan yang terkait dengan karantina, kemudian regulasi transportasi. Lalu yang ketiga adalah strategi vaksinasi, dan yang keempat isolasi hewan yang terinfeksi dan stok baru atau hewan yang baru masuk di peternakan. Nah, topik utama yang akan kita bahas di sini mengenai terkait dengan sanitasi dan kebersihan yang harus diterapkan di peternakan terkait dengan biosecurity tentunya. Yang kedua adalah kontrol lalu lintas hewan, di hewan yang masuk dan keluar dari fasilitas peternakan. Lalu yang ketiga vaksinasi dan pengobatan, lalu pengelolaan fasilitas peternakan, dan terakhir adalah bagaimana pencegahan penularan infeksi PMK. Nah, yang pertama terkait dengan sanitasi dan kebersihan. Jadi di sini kita harus memahami bahwa ada cara-cara yang harus diikuti dalam membersihkan dan mendesinfeksi kandang serta peralatan peternakan untuk mencegah penyebaran PMK. Sehingga yang perlu dipahami di sini adalah bahwa langkah pertama strategis yang harus dipahami di dalam penerapan biosecurity khususnya untuk penyakit PMK itu adalah menjaga kebersihan kandang serta fasilitas peternakan yang terdapat di peternakan tersebut. Hal ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana membersihkan kandang dilakukan secara rutin, kemudian mencuci serta mendesinfeksi peralatan ternak, kemudian memastikan bahwa pakan dan air yang diberikan itu tidak terkontaminasi, sehingga tentunya fasilitas tempat makan dan airnya ini juga harus dipastikan kebersihan dan sanitasinya. Kenapa demikian? Karena sanitasi yang baik ini tentunya akan sangat membantu dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit dan tentunya nanti bisa menciptakan lingkungan yang sehat bagi ternak kita. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan kontrol lalu lintas hewan. Jadi di sini terkait dengan tentunya penerapan karantina di fasilitas peternakan ini juga menjadi sangat penting sekali dalam mencegah terjadinya kasus atau wabah
PMK di peternakan. Jadi pembatasan pergerakan ternak, artinya hewan ternak yang masuk ya ke fasilitas peternakan kita, ini harus diperhatikan dengan khususnya nanti harus ada fasilitas karantina. Jadi karantina untuk hewan yang baru masuk atau mungkin karantina untuk hewan yang terindikasi terinfeksi, serta peraturan transportasi hewan untuk mencegah penularan. Jadi pengaturan lalu lintas hewan ini sangat penting dalam mencegah penyebaran PMK. Jadi hewan yang baru masuk ke peternakan ini dia harus menjalani karantina untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Jadi kita ingat bahwa masa inkubasi virus ini kan antara 1 sampai dengan 14 hari, sehingga karantina itu juga nanti dilakukan paling tidak selama 14 hari untuk memastikan bahwa hewan yang baru masuk ini memang betul-betul sehat, dia tidak membawa virus PMK. Kemudian pergerakan ternak antar peternakan juga harus dibatasi. Jadi artinya bahwa ketika kita membeli hewan ternak yang baru dari fasilitas peternakan yang lain, nah ini selain kita harus memahami latar belakang dari fasilitas peternakan tersebut, juga kita harus memastikan bahwa hewan ternak tersebut dalam kondisi sehat. Dan ini juga nanti hanya dilakukan dengan prosedur yang telah diatur oleh pihak berwenang untuk menghindari penyebaran penyakit antar peternakan. Khususnya di sini adalah dari balai karantina. Berikutnya adalah langkah biosecurity. Yang ketiga adalah vaksinasi dan pengobatan. Jadi penerapan strategi vaksinasi untuk melindungi ternak dari PMK serta penggunaan obat-obatan untuk pengobatan ternak yang terinfeksi ini menjadi langkah yang sangat penting di dalam penanganan ketika terjadinya outbreak atau wabah PMK. Jadi pengambilan tindakan vaksinasi ini merupakan salah satu langkah yang paling penting di dalam penerapan biosecurity di sini adalah kenapa? Karena dia merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi ternak dari PMK. Kenapa demikian? Karena dari proses vaksinasi ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun hewan ternak tersebut terhadap virus PMK. Karena dari vaksin yang diberikan ini nanti dia akan memberikan perlindungan. Kenapa? Karena dia bisa memunculkan satu antibodi yang spesifik terhadap virus PMK, sehingga ketika adanya paparan virus ini dapat dinetralisasi oleh antibodi yang sudah dimiliki oleh hewan ternak tersebut. Jadi jika ada hewan ternak yang terinfeksi, selanjutnya langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu pengobatan yang tepat. Jadi tindakan pengobatan yang bagaimana yang harus diambil nantinya supaya tindakan pengobatan ini nantinya bisa memberikan hasil yang baik guna mencegah penyebaran lebih lanjut serta mengurangi kerugian ekonomi. Jadi nanti perlu dilihat gejala klinis yang muncul seperti apa. Misalnya kalau dia tidak mau makan, maka kita perlu memberikan vitamin gitu ya untuk meningkatkan supaya kondisi tubuh ternak ini jadi lebih bagus lagi sehingga dia mau makan. Karena yang terpenting adalah ketika menghadapi penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah menjaga daya tahan tubuh. Lalu berikutnya adalah pengelolaan fasilitas peternakan. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana fasilitas kandang yang dimiliki ini yang sesuai seperti yang sudah disebutkan di dalam biosecurity yang paling penting di sini. Yang pertama yaitu mengatur sirkulasi udara di dalam kandang. Kemudian memastikan kebersihan lingkungan sekitar. Jadi pastikan bahwa di lingkungan fasilitas peternakan ini selalu dalam kondisi bersih dan penggunaan pakan yang aman dan terjamin kualitasnya. Lalu berikutnya adalah pengelolaan fasilitas peternakan yang baik. Ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kenapa? Karena tentunya dengan fasilitas peternakan yang bersih, ya sanitasinya terjaga, ini tentunya akan meminimalkan kemungkinan perkembangbiakan virus di fasilitas peternakan tersebut. Dan berikutnya, fasilitas seperti kandang ini harus dirancang sesuai dengan SOP ya, untuk mengurangi
risiko kontak antara ternak yang sehat dengan ternak yang terinfeksi. Jadi diharapkan nantinya di fasilitas peternakan itu kita juga selain ada fasilitas kandang yang umum tersedia untuk hewan ternak, ini juga disediakan fasilitas kandang untuk karantina. Kemudian berikutnya pengelolaan pakan ternak yang baik, termasuk yaitu pemisahan antara pakan yang terkontaminasi dengan pakan yang aman, dan juga merupakan hal ini merupakan bagian dari langkah biosecurity yang sangat penting. Kemudian berikutnya adalah pencegahan penularan. Jadi pada pencegahan penularan ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu proses isolasi ternak yang terinfeksi. Jadi ketika kita melihat bahwa ada salah satu atau mungkin beberapa hewan ternak yang menunjukkan gejala klinis awal gitu ya, kita lihat gejala awal misalnya dia lemah, lesu, tidak mau makan. Nah ini langsung kita lakukan isolasi di kandang khusus untuk karantina ya. Kemudian lakukan desinfeksi peralatan dan kendaraan kandang yang masuk ke fasilitas peternakan kita, serta langkah-langkah untuk mengurangi kontak antara ternak yang sehat dengan yang sedang terinfeksi. Berikutnya, langkah-langkah untuk mencegah penularan PMK. Di sini termasuk dalamnya adalah penggunaan pelindung bagi peternak yang terlibat di dalam pengelolaan ternak. Misalnya ketika memang pada saat itu ada kasus atau wabah, jadi usahakan kalau kita menangani hewan ini yang sehat dulu, baru menangani hewan yang sakit, supaya tidak terjadi perpindahan virus nantinya. Serta harus dikedepankan desinfeksi peralatan kandang. Jadi setiap peralatan kandang utamanya yang digunakan pada hewan yang terinfeksi gitu ya, ini harus segera dilakukan proses desinfeksi. Dan juga nanti kendaraan yang keluar masuk di peternakan ini juga harus didesinfeksi supaya apa? Supaya ini nanti tidak terjadi masuknya virus ini dari fasilitas kendaraan yang masuk ke peternakan kita. Nah, selain itu juga kita harus memastikan bahwa hanya peternak yang sehat saja yang bekerja di fasilitas peternakan kita. Tentunya hal ini juga untuk mengurangi nantinya ya risiko penyebaran penyakit. Jadi harus betul-betul diperhatikan bahwa nantinya peternak yang bekerja di fasilitas kita adalah orang-orang yang betul-betul memang sehat dan mentaati langkah-langkah biosecurity yang sudah diterapkan di fasilitas peternakan kita. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah biosecurity penting yang harus diterapkan di kala terjadinya wabah atau outbreak penyakit PMK di lapangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.